Saya jadi ikutan tegang nih. Kita pemanasan dulu, Pak. Ya, kalau sudah sekali ingin dua kali. Ingin dua kali, ingin tiga kali. lagi. Hai Sobat Peacekeeper, salam Garuda. Hari ini Bribda DJ Putri dari Divhub Inter Polri akan melaksanakan podcast yang pertama kali loh di Divhub Inter Polri ini. Kali ini acara kita adalah ngopi ngobrol Peacekeeper Indonesia. Banyak banget dari Sobat Peacekeeper yang udah banyak pertanyaan gimana sih caranya untuk bisa jadi Peacekeeper Indonesia. Tentunya tungguin aja di acaranya ngopi ngobrol bareng Peacekeeper Indonesia. Nah, karena Sobat Polri ini banyak banget pertanyaan gimana sih caranya jadi Peacekeeper Indonesia, apalagi ternyata anggota Polri bisa jadi perwakilan atau bertugas di luar negeri, itu pasti Sobat Polri bertanya-tanya. Nah, akhirnya sekarang Dija langsung datang ini orang yang sangat berpengaruh di luar negeri. Wih, salam kenal Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Putri. siang. Bapak jangan tegang-tegang loh, saya jadi ikutan tegang nih. Kita pemanasan dulu, Pak. Ya. Gimana Pak? Ini pertama kalinya juga kita ketemu ya Pak. Iya. Bisa tolong diperkenalkan nama Bapak siapa, dari mana, asal tugasnya, dan sudah berapa lama sih menjadi anggota Polri? Baik, terima kasih Mbak Putri. Sobat Peacekeeper, selamat siang yang bisa menjangkau dimanapun berada. Nama saya AKBP Thomas Siombing. Sebelum berangkat ke daerah misi, saya bertugas di Polair Polda Sumut. Di Polda Sumut ya Pak ya? Iya. Nah, bisa menjadi anggota Peacekeeper gitu Pak. Jadi IPO itu gimana sih Pak? Apalagi dari Polda Sumut, terus di Polair gitu, kok bisa sih Pak? Iya. Sebenarnya IPO itu adalah kepanjangan dari Individual Police Officer. Artinya bahwa kita itu bergerak di lapangan ataupun berinteraksi dengan masyarakat adalah individu. Jadi bukan seperti FPU yang selalu bergerak biasanya ikatan peleton. Betul. Tapi ini lebih individu gitu ya Pak ya. Ya. Tapi sebenarnya tugasnya sendiri IPO itu ngapain sih Pak? Ya, tugas utama IPO itu sebenarnya secara umum bahwa tugas Peacekeeper itu di dalam misi adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pasal alinea keempat yang mengatakan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi di sana suatu daerah ada konflik sehingga kehadiran kita sebagai United Nations dibutuhkan untuk bergabung di sana untuk membawa perdamaian. Jadi ini misi kemanusiaan. Oh, misi kemanusiaan. Bisa terlintas gitu ya, misi perdamaian dunia. Iya. Kayaknya untuk mendamaikan diri sendiri juga masih susah ya Pak. Ini Bapak hebat sekali loh, udah bisa keluar negeri menjadi perwakilan Indonesia. Itu sebenarnya udah terbayang belum sih Pak dari Indonesia buat ke sana? Tugasnya tuh spesifiknya tuh ngapain sih gitu? Ya, sebelum berangkat kita ke daerah misi, di sini ada PDT namanya, Pre-Deployment Training. Kita diperkenalkan dulu mengenai daerah misi, apa saja yang akan kita lakukan di sana, dan latar belakang konflik di sana, apa yang terjadi. Sehingga kita sebelum daerah misi sudah mempunyai gambaran apa sebenarnya yang harus kita lakukan di sana. Di sana apa yang terjadi. Jadi tugas utama kita di sana adalah protection of civilian atau untuk bermasyarakat gitu, untuk melindungi masyarakat. Melindunginya tuh dengan cara apa Pak? Ya, sebenarnya kan di sana ada perang khusus untuk daerah Darfur itu sebenarnya ada perang horizontal antara suku. Antara suku ya? Jadi sehingga mereka itu harus pindah dari daerahnya karena mengalami semacam ada pemerkosaan, pembunuhan, jadi mereka nyawanya terancam, jadi hingga jadi IDP mereka tidak punya tempat tinggal, jadi tinggal di penampungan. Oh, jadi sebenarnya mereka ini masih di dalam internal ya permasalahannya itu Pak? Iya, masalah bukan internal. Antara daerah A dan daerah B gitu ya, tapi Ya, mereka bukan. lebih ke internalnya itu ya, Pak? Masih satu negara, tetapi mungkin berlainan suku. Nah, biasanya kan ini kalau di Indonesia kita diamankannya oleh polisi negara Republik Indonesia gitu Pak. Kenapa kalau di negara tertentu mereka sampai membutuhkan kita gitu di Indonesia? Kenapa Pak? Ya, tujuan utama adalah PBB itu kan Polisi Persatuan Bangsa-Bangsa.
Jadi kalau ada konflik di suatu daerah, kalau daerah itu sendiri atau negara itu tidak bisa menyelesaikan dengan konflik yang ada dalam internal daerahnya, PBB ikut campur tangan. Oh, berarti ini memang sistemnya karena kita bekerja sama juga dengan PBB, jadi kita sebagai anggota PBB melaksanakan keterlibatan dunia juga ya, ikut serta. Kita bergabung di sana. Jadi ada dari Afrika, dari Eropa, dari Timur Tengah, dan dari Asia. Jadi berkumpul di sana semua. Keren banget sih Pak, bangga banget ya Pak? Keren. Nyangka nggak Pak kita bisa ada di sana gitu Pak? Ya, itu sebagai satu kebanggaan bagi kita bisa bergabung dengan polisi internasional atau polisi dunia. Nah itu kan Bapak individu tuh ya di sana bekerjanya. Ada perasaan susah nggak sih komunikasi dengan mereka? Kita maksudnya A tapi mereka mungkin nangkepnya B gitu, gimana tuh Pak? Iya, karena gini ya, bahasa Inggris itu memang ada African style, ada British style, ada beberapa stylenya itu. Logat-logatnya itu ya? Logat-logatnya itu. Kadang-kadang kalau kita belajar dulu, misalnya kakak itu dalam bahasa Inggris sister. Tapi di sana kadang-kadang sista. Itu yang kadang menyulitkan telinga kita. Tapi selama ini bisa lah ya Pak? Bisa dong, makanya Bapak sekarang udah ada di sini lagi. Memang tugasnya kemarin berapa lama sih Pak jadi IPO itu? Tugasnya di sana sebenarnya 1 tahun. 1 tahun? Ya, tetapi bisa di-extend, bisa diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan dari United Nations. Jadi kalau mereka minta gitu ke kita, maka kita akan fasilitasi. Kita apply lagi, kalau memang sesuai dengan kebutuhan mereka, kita akan diperpanjang. Gitu, Pak. Tentunya harus persetujuan dari contributing country atau negara si pengirim. Walaupun PBB minta, tetapi kalau daerah pengirim tidak mengizinkan, ya tidak bisa berpanjang. Biasanya Bapak ini kan dari daerah gitu, terus bisa seleksi sampai ke Mabes, lalu bisa langsung ke lapangan gitu. Itu susahnya seperti apa sih Pak? Dan bisa dapat informasi ini sebenarnya dari mana sih gitu? Ya sebenarnya jalannya panjang itu. Pertama dari tim Mabes Polri, khususnya Hubinter, datang ke daerah-daerah, ke polda-polda. Mereka melaksanakan semacam ITC, English Test Competency, tes kompetensi untuk bahasa Inggris. Jadi ke daerah-daerah. Jadi di daerah-daerah itu direkrut untuk melaksanakan tes lagi di pusat. Kemudian yang lulus di daerah itu akan dikirim kembali di pusat. Di pusat ini, di Mabes Polri, kita ada tes lagi. Ya, dari tes itu meliputi bahasa Inggris, mengemudi, dan menembak. Sedangkan bahasa Inggris sendiri dibagi lagi, ada reading, listening, dan writing. Ya. Jadi, tapi sebenarnya Bapak kan pada saat di Hubinter nih, kita melaksanakan ICT ke wilayah-wilayah, Bapak belum tahu ya kalau itu adalah merupakan kesempatan kita untuk bisa menjadi anggota IPO. Belum tahu? Atau memang sudah tahu awalnya? Sebenarnya ini kan untuk ITC itu untuk tujuannya untuk merekrut Polri, anggota Polri yang berbakat bahasa Inggris. Ya, berkompeten gitu ya? Ya, berkompeten. Jadi tidak harus dikirim ke daerah misi, tapi juga mungkin untuk sekolah atau mengikuti dikjur. Untuk peluang-peluang yang lain ya pastinya. Ya. Peluang-peluang internasional gitu. Jadi selagi ada kesempatan, mungkin teman-teman sobat peacekeeper yang ada di wilayah, mungkin pada saat kita datang maka bersemangatlah gitu ya untuk mengikuti tes. Soalnya banyak juga nih Pak orang-orang sobat Polri di luar sana yang merasa, aduh sepertinya saya nggak bisa nih, saya nggak berpengalaman, nanti saya di sana akan seperti apa, mungkin banyak pikir panjang gitu. Jadi harusnya seperti Bapak gitu, kita fight aja dulu gitu ya Pak. Fight dulu. Fight aja dulu. Ya, pokoknya hadapi dulu tesnya. Tentunya harus mempersiapkan diri. Bapak dari keluarga gimana Pak? Ada ini nggak sih susah, sedihnya untuk minta izin atau gimana gitu Pak? Ada kejadian-kejadian seperti apa? Kalau bagi saya sendiri, mengikuti misi adalah panggilan jiwa. Wah. Panggilan jiwa ya. Jadi kita membuat sesuatu yang kecil tapi sangat bermanfaat bagi mereka yang sangat membutuhkan. Mantap Pak. Tapi sebenarnya pernah nggak sih ada panutan atau seseorang yang pengen Bapak kejar gitu? Oh saya pengen misalnya seperti Pak Krisnamurti gitu, atau seperti Pak Joni Asadoma yang sebelumnya sudah bertugas di tanah misi, atau memang sudah panggilan jiwa itu sudah tertanam dari diri
dari diri Bapak? Iya, waktu saya SD sebenarnya pernah saya baca buku itu Pasukan Garuda. Ya, jadi dalam benak saya, one day, suatu hari saya akan menjadi to be a peacekeeper gitu. Iya. Ini SD mana harus dipertanyakan? Iya. Jadi kenapa nggak ada di SD-nya? Alhamdulillah tercapai ya Pak, tercapai sudah. Dan sebagai informasi ya, ini adalah misi saya yang ketiga. Misi yang ketiga, dan akan ada misi-misi selanjutnya kan? Ya, insya Allah. Wow, itu misi pertama, kedua itu kemana aja Pak? Misi pertama dulu saya di Bosnia tahun 99, kemudian misi kedua di South Sudan tahun 2009-2010, dan ini misi yang ketiga 2019-2021. Mantap Pak. Wah hebat sekali sih, saya aja sekali belum pernah nih. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya juga diberikan kesempatan untuk bisa seperti itu. Kalau sudah sekali, ingin 2 kali. Ingin 2 kali, ingin 3 kali. Ya selagi ada kesempatan kenapa tidak gitu. Karena kan kita semua di sini mengikuti seleksi dengan baik gitu ya Pak, dengan sesuai prosesnya. Jadi ya siapa tahu gitu kalau yang namanya rezeki kan. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita. Memang banyak hambatan, banyak tantangan, tetapi insya Allah kita bisa melewati semua dengan pertama percaya diri dan selalu berpegang kepada prinsip-prinsip yang kita ketahui itu ya. Kalau PBB itu ada, misalnya ada prinsipnya itu integrity, profesionalisme, dan respect diversity. Integritas, profesional, dan menghargai perbedaan. Itu kuncinya ya Pak ya. Nah misalnya nih untuk sobat peacekeeper termasuk saya nih, kasih tipsnya dong, kita yang belum berpengalaman ini harus gimana sih Pak untuk bisa menjadi seorang peacekeeper? Ya seperti yang saya informasikan tadi, ada beberapa kriteria ataupun jenjang yang harus kita jalani. Pertama bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting banget ya Pak ya, kuncinya. Setelah itu? Ya bahasa Inggris. Kemudian kita harus bisa mengemudi, mengemudi. Karena di luar itu kita biasanya mengemudinya di sebelah kiri. Jadi kita juga harus membiasakan diri mengemudi di sebelah kiri. Pengalaman saya pernah di daerah misi itu, baru bangun tidur, tiba-tiba jamnya pergi ke kantor, ya langsung saya di sebelah kiri, rupanya mobil datang dari sana karena kita di kiri. Respect langsung belok ke kanan ya. Kalau enggak ketabrak gitu. Tapi untungnya udah sadar ya Pak ya, langsung sadar. Beda negara. Saya bukan di Indonesia. Langsung belok ke kanan. Tapi setelah itu kita juga ada pelatihan gitu nggak sih Pak? Pelatihan mengemudi. Ya, kita sebelum berangkat misi di Cikeas itu ada PDT itu, dan PDT itu banyak sekali informasi yang kita dapatkan di sana, baik seperti yang saya bilang tadi mengenai daerah misi, apa sebenarnya yang terjadi di sana. Untuk itu kita juga dipersiapkan bahasa Inggris juga di sana, kita di drill, mengemudi juga di drill, dan menembak juga di drill sebelum tes. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin sobat peacekeeper juga banyak pertanyaan nih Pak. Tahu nggak Pak? Deg-degan nggak Pak nih saya nanya gini? Jadi gini Pak, kenapa sih Bapak dari misi 1, 2, dan 3? Rela meninggalkan keluarga, teman-teman, pekerjaan Polri di Indonesia. Sebenarnya pendapatan Bapak selama menjadi IPO itu tuh berapa sih? Mohon maaf nih. Sebenarnya gaji kita ada di Indonesia. Jadi di UN itu nggak ada gaji. Jadi hanya allowance namanya. Jadi allowance itu ya keperluan kita sehari-hari ditanggung PBB, makan, tidur, dan cuci pakaian, untuk beli pulsa, penginapan, semuanya sudah ditanggung, dan itu standar PBB. Ya, standar PBB. Lalu yang gak standarnya seperti apa nih Pak? Maksudnya apa? Yang eksklusifnya dari IPO ini apa sih Pak? Enggak, kata orang kan kadang-kadang kalau ini angka itu jangan ditanya. Misalnya saya bertemu cewek itu berapa umurnya, berapa kecuali istri sendiri kali ya. Papa dapat gaji berapa? Kalau soal gaji ya itu lebih ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Sesuai lebih dari sesuai.
Lebih dari sesuai. Sebenarnya. Apakah gaji Bapak itu sesuai ekspektasi kah? Ya, Atau bagaimana? kalau bicara soal gaji lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya Pak, alhamdulillah. Ya, cuma beberapa gaji kami, tapi selebihnya bisa membeli yang lebih lagi. Kira-kira ada di angka berapa nih Pak? 2 digit. 2 digit. Baiklah, saya bisa nabung juga ya. Jadi di Indonesia Ya. tetap digaji dan dari IPO juga ada pemasukan begitu ya Pak? Benar. Baik. Nah, Bapak dari sekian apa yang Bapak terima itu kan pasti nggak mudah juga dong. Apa yang sudah kita perjuangkan selama di tanah misi. Seperti itu kan Pak? Ya. Susah senangnya di sana tuh seperti apa sih? Ya. Ada pernah kejadian apa gitu Pak? Susah senangnya itu sebenarnya di daerah misi itu tidak ada yang susah. Hanya bagaimana kita mengatur diri sendiri, membagi waktu dan mengisi waktu. Jadi teman-teman bilang to kill the time before the time kill you. Itu dia. Jadi bagaimana kita mengisi waktu, itu aja. Tapi ada kejadian-kejadian apa gitu kan? Pasti kan keadaannya berbeda dong di Indonesia dengan di tanah misi itu Pak. Ya, pernah juga ada kejadian salah satu anggota IPO yang berduka. Saya lagi dia di daerah misi, orang tuanya meninggal dunia. Orang tuanya meninggal. Tapi informasi itu cepat dapat. Kemudian kita berusaha bagaimana supaya dia bisa kembali ke Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua tercinta. Itu kita boleh izin, gitu, Boleh, izin boleh. untuk pulang ya. Itu Boleh. masuk hitungannya cuti atau bagaimana? Itu tergantung kepada pemikiran dan juga sudah ada CTO namanya kan, ada semacam libur. Jadi kalau pas ada waktu kita ada kemalangan begitu, dilihat CTO-nya bisa, liburnya bisa. Libur itu bisa maksimal 24 hari. Jadi CTO itu 12 hari dan juga annual leave 12 hari. Jadi tapi saat penting bisa juga namanya compassionate Iya. leave. Tetapi kalau compassionate leave itu tidak dibayar UN, Oh, jadi ditanggung sendiri. tanggung gitu ya, Pak? sendiri. Memang seperti itu sih konsekuensinya ya Pak. Kita jauh dari keluarga ya. Ya. Itu dia, kita tidak tahu memang keadaan persisnya keluarga kita tuh di sini seperti apa. Memang di sana komunikasinya ini ya, sinyalnya agak susah apa gimana? Itu tergantung di daerahnya. Kebetulan saya ada di Mabesnya, jadi soal signal ya Aman lah ya, aman. tackle lah gitu ya Pak ya. 2-3 kali sehari bisa Kuota? video call. Oh, wifi di sana ada wifi Pak? Ada wifi, ada juga kita pakai kuota sendiri. Oh begitu. HP-nya beda gitu ya sama yang kita pakai di Indonesia. HP-nya sama, tetapi paling nomornya, Providernya. nomornya beda. Tapi kalau di sana sempat ada ini nggak sih yang DJ lihat nih kan, dan sobat peacekeeper tuh mungkin di sana tuh ada kekurangan air, kekurangan makanan. Mereka ya mungkin hidupnya tidak senikmat kita lah sehari-hari selama di Indonesia ini. Kalau untuk peacekeeper sendiri tidak mengalami itu, tetapi untuk di community, di penduduk setempat ya mereka kekurangan air. Memang seperti itu ya Pak? Ya, gurun ya, tandus. Apalagi musim panas harus mengambil air beberapa kilometer ke di luar dari penampungan. Dan Bapak juga di sana tuh IPO ada jabatan-jabatan tersendiri ya Pak ya, dan Bapak menjabat sebagai Dankon ya pada saat itu. Ya, untuk Komandan kontingen. dari Indonesia memang sesuai dengan surat perintah sudah saya sebagai Dankon. Tetapi kalau di daerah misi itu pertama-tama sampai kita di sana seluruh IPO itu harus ke daerah dulu. Jadi sehingga bisa merasakan peacekeeper yang sebenarnya, bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Sementara itu setelah 3 bulan di daerah, kemudian ada lowongan untuk mengisi lowongan di Mabes, namanya di Main HQ. Kemudian kita apply, kita tes, kemudian kalau kita lulus, kita baru bisa bertugas di Main HQ. Oh, jadi itu tuh kita apply sendiri dan cari sendiri gitu ya Pak? Cari sendiri. Semacam lowongan gitu ya Pak ya? Sekali sebulan selalu ada broadcast diumumkan bahwa jabatan-jabatan ini kosong.
silakan mengapply. Ya. Dan pada saat itu Bapak menjabat sebagai apa, Pak? Saya di Sudan pertama-tama kita di daerah itu sebagai patrol officer, tugasnya patroli, berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian ada training desk, jadi sebagai pelatih ya. Saya dapat jabatan itu, tapi masih di daerah. Kemudian bulan berikutnya saya apply, saya dapat posisi lagi di main HQ atau di headquarter itu sebagai MTT, Mobile Training Team. Mobile Training Team itu tugasnya ya memberikan training kepada polisi lokal maupun kepada IPO yang baru saja tiba di daerah misi. Boleh lah, saya juga diajarin, Pak. Ya. Ya. Kapan nih Pak, kita buka kursus nih Pak, di Divu Bintar khususnya Pak? Ya, soal materi-materi yang disampaikan yaitu sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Misalnya mengenai human right, hak asasi manusia, persamaan gender, bahwa memang laki-laki dan perempuan itu harus punya kesempatan yang sama untuk beroleh pendidikan, untuk beroleh kesempatan kerja. Tapi karena di sana itu ada challenge-nya itu, karena di sana itu syariah law ya, syariah law itu apa bahasa Indonesia itu? Undang-undang syariah. Oh, undang-undang syariah. Jadi perempuan itu jadi di dapur gitu lah, kata kasarnya. Jadi kita jelaskan bahwa ya sesuai dengan human right itu bahwa people human born equal. Jadi manusia itu lahir sama. Tapi mereka mau menerima? Ya, minimal mereka terbuka pikirannya. Sebenarnya ya kita punya hak yang sama hidup di dunia ini ya, gitu. Karena itu langsung dari Tuhan itu kan, hak asasi manusia. Tidak bisa orang lain mengambil hak kita sebenarnya. Maka kita perkenalkan bahwa inilah hakmu loh. Betul, Pak. Jadi memang selain masyarakat setempat yang ada di sana diberikan apa ya, pikirannya terbuka. Ternyata memang ada anggota IPO juga ataupun peacekeeper lainnya yang perempuan juga ya, polwan ya Pak. Kita berikan kesempatan juga. Dan itu sebagai contoh kita buat. Nah, coba ini kan mereka itu terkekang untuk masa depan perempuan untuk berkarir itu tidak ada. Kemudian kita ada dari polwan dari misalnya dari negara lain. Nah, ini contohnya bahwa untuk kesempatan kerja, kesempatan untuk pendidikan itu bukan hanya untuk laki-laki saja, untuk semua. Baik Pak, saya mau tanya juga satu nilai yang bisa Bapak bawa selama 3 kali misi itu Pak. Nilai yang bisa Bapak dapatkan, kesimpulan kehidupan, apakah ada sesuatu pembelajaran yang dapat bermanfaat untuk Bapak sampai saat ini? Untuk skop yang kecil, yang ini bisa diterapkan di dalam kerja itu, bahwa kita satu teamwork ya, baik ada pimpinannya, adapun anggotanya itu semacam teamwork. Jadi pimpinan itu tidak otoriter gitu. Jadi adanya demokrasi, duduk bersama, karena keberhasilan seorang pimpinan itu adalah karena juga disupport dari anggotanya. Jadi yang teamwork itu sangat penting. Wah, saya setuju banget ini. Saya setuju sekali karena memang apa ya, kita itu membutuhkan orang satu sama lain gitu ya Pak. Namanya makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Jadi kita tidak bisa berjalan dengan kaki sendiri seperti itu. Jadi itu sangat pembelajaran yang sangat ngena gitu ya Pak. Ternyata bermanfaat untuk kehidupan Bapak di Polri ini. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Saya sangat terinspirasi dari perjalanan Bapak kali ini dan saya sangat termotivasi gitu supaya saya bisa menjadi anggota peacekeeper juga. Ya, Putri begitu menggebu-gebu. Kebetulan untuk mengikuti sekarang ini, untuk mengikuti polisi PBB itu sangat dibutuhkan polwan. Dari setiap ada broadcast untuk apply untuk vakansi itu selalu disebutkan diutamakan polwan. Jadi untuk peacekeeper, untuk sobat-sobat peacekeeper, polwan itu sangat dibutuhkan sekarang. Wah, ini udah dapat bocoran nih dari orang dalam. Betul. Siap Pak, terima kasih. Mohon doanya selalu ya Pak kalau kayak gitu.
Baik, terima kasih Pak Putri. Siap Pak, sehat selalu Bapak. Jadi buat sobat peacekeeper di sana, intinya pada perjalanan Pak Thomas kali ini kita bisa belajar bahwa kita semua harus bisa punya kemauan, yaitu kemauan berbahasa dan fight aja gitu. Apapun yang kita rencanakan, kita harus usahakan. Dan juga kita setiap manusia pasti membutuhkan orang gitu, pasti membutuhkan teman, lingkungan. Jadi kita tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Semoga podcast kali ini sangat bermanfaat untuk sobat Polri di sana, untuk sobat peacekeeper di sana. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk next podcast kira-kira kita akan bahas apa, atau ada narasumber yang sobat peacekeeper request nih, misalnya saya pengen datengin Pak Thomas lagi gitu, atau Polwan gitu, boleh. Jadi teman-teman bisa komen aja di bawah ini, dan jangan lupa untuk ikutin kita terus di Ngopi Ngobrol bareng Peacekeeper Polri. Garuda.